Pernah tidak kamu bertanya, sebenarnya siapa aku ini? Bukan nama kamu, bukan pekerjaan kamu, bukan juga sifat kamu yang katanya ramah atau emosian. Tapi siapa kamu, yang benar-benar kamu, sebelum semua label itu ada? Karena begini, kalau kamu bisa menemukan jawaban dari pertanyaan itu, bukan cuma kamu akan lebih mengenal dirimu, tapi kamu juga akan menyadari sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu akan tahu bahwa seluruh semesta ini, termasuk kamu, adalah manifestasi Tuhan itu sendiri. Iya, Tuhan sedang mengalami dirinya sendiri lewat hidup kamu, lewat nama kamu, lewat sedih dan senang kamu, lewat semua ini. Dan sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Kamu lahir ke dunia, diberi nama, dikasih identitas. Kamu tumbuh besar dan mulai membentuk karakter. Pemalu, cerewet, pendiam, pemberani, penyayang, gampang marah, dan sebagainya. Setiap pengalaman hidup kamu, trauma, luka, cinta, kemenangan, semua terekam. Dan akhirnya kamu percaya bahwa ini aku. Tapi benarkah itu kamu? Pikirkan baik-baik. Kalau semua itu adalah hasil dari lingkungan, pengalaman, dan cerita hidup, apakah kamu yang sejati cuma sekadar hasil reaksi kimia dan pengalaman masa lalu? Atau kamu lebih dari itu? Semua yang kamu sebut aku selama ini sebenarnya adalah konstruksi pikiran. Nama, peran, status sosial, bahkan emosi, semuanya dibentuk. Dan karena dibentuk, artinya semua itu sementara. Bisa berubah, bisa hilang, bisa dibongkar. Contohnya, kamu bisa kehilangan nama kalau kamu ganti identitas. Kamu bisa kehilangan emosi kalau kamu sembuh dari trauma. Kamu bisa kehilangan peran kalau kamu pensiun atau keluar dari pekerjaan. Jadi, kalau semua itu bisa hilang, siapa yang tetap ada di balik itu semua? Ada satu hal yang tidak pernah berubah, kesadaran. Kesadaran itu yang menyaksikan kamu berpikir, yang menyadari kamu sedang merasa, yang diam tapi tahu, yang tidak bisa dilihat tapi selalu hadir. Dan kesadaran ini bukan cuma milik kamu. Kesadaran inilah esensi dari seluruh semesta. Sekarang mari kita tarik garis besarnya. Kalau semua bentuk hanyalah nama dan peran, dan yang tetap ada hanyalah kesadaran. Dan kalau kesadaran ini ada di semua makhluk, maka semua yang ada di semesta ini, manusia, hewan, pohon, angin, bintang, waktu, semuanya adalah ekspresi dari satu kesadaran yang sama. Kita menyebutnya Tuhan. Tapi Tuhan bukan sekadar entitas di luar sana. Tuhan adalah yang sedang mengalami dirinya sendiri, melalui kamu, aku, kita, mereka, dan segalanya. Jadi bukan cuma kamu yang ada di dunia ini, tapi Tuhan sedang mengalami pengalaman menjadi kamu. Tuhan sedang jatuh cinta, marah, rindu, takut, semangat, melalui tubuh dan pikiran kamu. Saat kamu sadar bahwa kamu bukan pikiranmu, bukan emosimu, bukan label sosialmu, kamu akan mulai mengenali diri sejatimu. Dan ketika kamu mengenali diri sejatimu, kamu sedang melihat wajah Tuhan. Kamu tidak lagi terjebak dalam ilusi peran dan drama. Kamu mulai bisa mengamati hidup daripada terombang-ambing olehnya. Kamu mulai bisa hidup lebih dalam, lebih sadar, dan lebih damai. Jadi sekarang, coba tanya lagi ke diri kamu. Siapa aku tanpa semua nama dan cerita itu? Dan kalau kamu benar-benar mau tahu siapa Tuhan itu, jangan cari ke langit. Jangan cuma cari lewat kitab. Coba tenang, diam, dan lihat ke dalam dirimu. Karena siapa tahu, Tuhan sedang memandang dunia ini melalui matamu. Dengarkan ini baik-baik. Kamu, seperti yang kamu pikir selama ini, tidak benar-benar ada. Apa maksudnya? Identitas aku yang selama ini kamu banggakan itu, sebenarnya cuma bayangan. Kumpulan ingatan yang diulang terus di kepala, sampai kamu mengira itulah kamu. Dan sialnya, kamu memperjuangkannya. Kamu bela mati-matian ego itu. Padahal itu cuma narasi lama yang kamu percaya, karena kamu takut kehilangan kontrol. Kamu itu seperti aktor yang begitu larut dalam peran, sampai lupa kalau kamu cuma sedang main film. Masalahnya, film ini tidak lucu, tidak juga menyenangkan. Film ini penuh kecemasan, rasa bersalah, pencitraan, dan ketakutan ditolak. Dan ironisnya, semua itu kamu anggap nyata. Kita diajarkan untuk menyembah Tuhan, melihat ke atas, tunduk, takut, berharap. Tapi, bagaimana kalau semua itu hanya permulaan? Bagaimana kalau ternyata Tuhan tidak cuma mau disembah, tapi mau dialami? Dan bukan di luar, tapi di dalam, di sini, sekarang, di napas kamu, di rasa kamu, di diam kamu. Apa kamu berani mengakui itu? Apa kamu siap menerima bahwa Tuhan tidak pernah jauh? Bahwa Tuhan adalah keheningan yang mengalir dalam dirimu setiap saat, menunggu kamu sadar. Kalau iya, maka kamu tidak lagi butuh pembuktian logis untuk tahu bahwa Tuhan adalah kamu dalam bentuk yang sedang lupa diri. Dan hidup ini adalah proses untuk mengingat kembali siapa kamu sebenarnya. Masalahnya bukan kamu tidak tahu, tapi kamu takut melepaskan peranmu. Kamu takut kalau semua itu dilepas,
kamu akan lenyap. Padahal justru di balik pelepasan itulah kamu akan benar-benar hadir. Selama ini, kamu pikir kamu yang menjalani hidup. Tapi nyatanya, hiduplah yang sedang mengalir melewatimu. Kamu pikir kamu yang memilih. Padahal semua muncul dari kesadaran yang lebih luas yang kamu belum berani akui. Kamu bukan pencipta cerita. Kamu adalah panggung tempat cerita itu bermain. Dan di balik semua kisah itu, ada satu yang tidak pernah berubah. Sang sumber. Itulah diri sejati. Itulah kesadaran. Kalau kamu ingin mengenal Tuhan, jangan cari di langit. Jangan berdebat soal kitab. Lihat saja ke dalam dirimu. Karena Tuhan tidak berbicara dalam bahasa manusia. Tuhan berbicara dalam rasa yang diam, dalam getaran keheningan, dalam kejernihan yang muncul saat kamu berhenti menjadi seseorang dan kembali menjadi yang menyadari segalanya. Maka dari itu, pengenalan diri bukan sekadar perjalanan spiritual. Ini adalah satu-satunya jalan pulang. Karena ketika kamu benar-benar mengenal siapa kamu, sadar, tidak ada yang perlu dicari, karena kamu sendiri adalah rumahnya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kamu berani berhenti sejenak dan pulang? Bukan pulang ke rumah fisik, tapi pulang ke yang diam dalam dirimu. Yang tidak marah, tidak bangga, tidak takut, yang tidak terikat oleh siapa kamu di mata dunia. Pulang ke yang menyaksikan segalanya, tanpa melekat pada apapun. Karena dari sanalah segalanya berasal, dan kesanalah segalanya kembali. Kamu tidak perlu jadi suci, kamu tidak perlu hafal kitab, kamu tidak perlu mengubah dunia. Kamu hanya perlu sadar dan hadir. Dan kalau kamu merasa ini menggugahmu, simpan baik-baik narasi ini di dalam hatimu. Bukan karena ini jawaban, tapi karena ini pintu. Pintu yang akan membawamu ke tempat yang selama ini kamu cari. Diri sejati yang tak pernah pergi. Diri sejati ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu ciptakan atau peroleh. Itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu cari atau perjuangkan. Itu sudah ada di sini, saat ini juga, di dalam dirimu. Itu adalah kesadaran yang hadir di setiap saat. Itu adalah ketenangan yang terletak di bawah fluktuasi pikiranmu. Itu adalah kedamaian yang melampaui semua pemahaman. Kesadaran ini tidak terpisah darimu. Itu bukanlah sesuatu yang kamu miliki. Itu adalah apa adanya dirimu. Itu adalah sifat sejatimu. Itu adalah kesadaran yang sama yang bersinar melalui semua makhluk. Itu adalah kesadaran yang menghidupkan semua kehidupan. Perjalanan untuk menyadari diri sejati bukanlah tentang menambahkan sesuatu yang baru. Ini tentang melepaskan semua yang bukan dirimu. Ini tentang melihat menembus ilusi pemisahan. Ini tentang mengenali keesaanmu dengan semua hal. Ini tentang menyadari bahwa dirimu bukanlah diri yang terpisah dalam dunia yang berbeda. Kamu adalah dunia, dan dunia adalah dirimu. Kesadaran ini mungkin tidak datang sekaligus. Ini adalah proses bertahap, proses kebangkitan. Tetapi ketika kamu mulai melepaskan keterikatanmu pada pikiran, emosi, dan rasa dirimu, kamu akan mulai mengalami kilasan sifat sejatimu. Perjalanan untuk menemukan jati diri adalah perjalanan ke dalam. Ini adalah perjalanan ke kedalaman keberadaanmu. Ini adalah perjalanan refleksi diri, kontemplasi, dan meditasi. Ini adalah perjalanan untuk melepaskan lapisan-lapisan pengondisian dan keyakinan yang membatasi, yang telah membuatmu terpisah dari diri sejatimu. Ini adalah perjalanan untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk melakukan perjalanan ini. Yang terpenting adalah bersikap lembut pada diri sendiri. Bersabarlah, jadilah ingin tahu, dan yang terpenting, terbukalah terhadap kemungkinan bahwa dirimu lebih dari yang kamu pikirkan. Saat ini adalah satu-satunya tempat di mana kamu dapat terhubung dengan diri sejatimu. Itu adalah satu-satunya tempat di mana kehidupan ada. Masa lalu telah berlalu, masa depan belum datang. Yang kamu miliki hanyalah saat ini, sekarang juga. Ketika kamu sepenuhnya hadir di saat ini, kamu bebas dari beban masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Kamu bebas untuk menjadi diri sendiri. Dalam keheningan saat ini, kamu dapat mulai mengalami kedamaian, kegembiraan, dan cinta, sifat sejatimu. Saat kamu tersadar akan diri sejatimu, kamu mulai merasakan kedamaian yang mendalam di dalam dirimu. Kamu secara alami akan mulai hidup dari tempat keaslian, kasih sayang, dan cinta. Hubunganmu dengan orang lain akan menjadi lebih tulus dan bermakna. Kamu tidak akan lagi merasa perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu.
Beban topeng yang kamu kenakan selama ini akan terangkat, dan kamu akan merasa lebih ringan. Kamu akan nyaman dengan dirimu sendiri. Rasa percaya diri dan penerimaan diri akan tumbuh, membuatmu merasa lebih damai dan bahagia. Kamu akan melihat dunia dan semua orang di dalamnya dengan mata cinta dan pengertian. Empati dan belas kasih akan menjadi bagian dari dirimu. Kamu akan mengenali percikan ilahi yang berada di dalam semua makhluk. Setiap makhluk hidup akan tampak lebih indah dan berharga di matamu. Dan kamu akan menjalani hidupmu sebagai ekspresi dari sifat sejatimu, suar cahaya di dunia. Kamu akan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk menemukan diri sejati mereka. Ingat, kamu di sini bukan untuk menjadi orang lain selain dirimu sendiri. Setiap langkah yang kamu ambil menuju keaslian adalah langkah menuju kebahagiaan sejati. Kamu di sini untuk menyinari cahaya unikmu, untuk berbagi bakat unikmu, dan untuk mengekspresikan kreativitasmu dengan cara yang hanya kamu bisa, dan untuk memberikan kontribusi unikmu kepada dunia. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan dengan cinta akan membawa perubahan besar. Dunia sedang menunggumu untuk tersadar akan diri sejatimu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup sebagai dirimu yang sejati, untuk menciptakan dampak positif, dan untuk menyebarkan cinta dan cahaya.